Berkebun yang berkelanjutan itu adalah berkebun yang dalam benak kita tidak hanya ingin mengambil hasil hari ini, tapi kita mempertimbangkan bagaimana di esok hari kebun itu tetap sehat dan bahkan alam di sekitarnya itu menjadi semakin sehat dengan keberadaan kebun itu. Ini dia terong dari Kebun Kumara. Budaya mengenal alam itu bisa dimulai dari apa yang ada di meja makan kita. Dengan menumbuhkan sedikit makanan, sedikit bumbu dapur, sedikit tanaman obat sesuai kebutuhan kita masing-masing di konteks kita masing-masing, itu bisa menjadi pintu masuk untuk kita lebih dekat dengan alam, mengenal alam dan merawatnya gitu untuk kedepannya. Bebek. Kwak 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 kwak. Man, tinggi-tinggi ya? Sekalian dipanen aja, tapi jangan kependekan. Bebek suka kali ya, Man? Gak tahu dia mau ini. Enggak kali ya? Halo, selamat datang di Kebun Kumara. Kami adalah sebuah kebun belajar yang saat ini berlokasi di Saintia Square Park, Gading Serpong. Kami menggarap lahan sekitar 1.200 meter persegi untuk dijadikan food forest, ada kantong hutan pocket forest, ada edible garden juga. Di sini adalah area buat kita sama-sama belajar tentang bagaimana menerapkan hidup yang lebih lestari di tengah-tengah kota. Jadi di Kebun Kumara ini kami mendesain beberapa zonasi dalam lahan yang tadi 1.200 meter persegi. Zonasi-zonasi itu punya peran masing-masing, fungsi masing-masing untuk siklus keberlanjutan yang ingin kita mainkan dalam lahan ini. Jadi contohnya sekarang kita berada di sebuah hutan pangan atau food forest. Ini didesain untuk meniru hutan. Makanya di sini akan ada layers, ada yang tinggi, ada yang kanopi, ada yang understory, ada semak, ada herba, dan ada keanekaragaman di sini. Jadi kita akan menemukan banyak tanaman obat, ada tanaman pangan, sayur mayur yang usianya cukup lama. Ada juga bunga-bunga, karena itu sangat amat penting. Mereka itu mempunyai peran untuk mendatangkan polinator, mereka penghalau serangga juga. Dan di tengah-tengah food forest kita ada kolam. Nah, elemen fitur air ini adalah elemen krusial dalam sebuah desain lanskap. Karena selain dari dia memberi kesan yang lebih estetik dan menyejukkan gitu ya, karena ada air, dia juga krusial sekali sebagai habitat untuk berbagai macam fauna yang kita inginkan hadir di ekosistem kita. Jadi kalau sekarang bisa dilihat ada bebek, tapi selain itu bayangkan kolam ini bisa menjadi sumber air untuk kadal, kodok, serangga-serangga yang hidup di sini yang menjadikan ini rumah, di mana serangga tersebut dan binatang-binatang tersebut menjaga keseimbangan area ini gitu. Oke, di bagian hutan pangan ini kita bisa melihat adanya keberagaman ya. Jadi seperti ini tanaman Hibiscus sabdariva yaitu rosella. Jadi nanti buahnya itu bisa dijadikan teh, dijadikan sirup. Kalau ini Jinten variegata, ini tanaman obat, bisa dikunyah, bisa jadi obat sariawan, bisa diseduh jadi teh. Dan dia punya kayak bukan getah ya, tapi air yang keluar dari daunnya dan itu dingin. Jadi biasanya bisa ditaruh di pelipis
atau di jidat kalau lagi demam gitu. Jadi mengurangi demamnya gitu. Jadi ada tanaman-tanaman obat seperti ini. Tentunya ada bunga-bunga juga, bunga matahari. Kalau bunga matahari ini adalah sesajen kita di kebun. Jadi semua belalang itu akan happy dengan bunga matahari sehingga dia nggak perlu makanin sayur mayur atau tanaman obat kita yang kita tanami. Jadi kenapa selalu ada bunga matahari. Oke, kita lihat yang lain ya. Sebenarnya pendekatan cara mendesain ruang dan cara kita merawat, menumbuhkan dan berkebun gitu ya. Kita belajar yang namanya permaculture. Sebenarnya kalau mau disederhanakan, permaculture itu adalah bahasa bule untuk apa yang sudah dilakukan oleh indigenous wisdomnya Indonesia gitu ya. Jadi semua masyarakat adat kita, bahkan masyarakat tradisional kita, itu semua melakukan itu. Bagaimana mereka mendesain kehidupan mereka agar selaras dengan orang-orang sekitarnya dan selaras dengan alamnya juga gitu. Jadi give and take, ada keseimbangan antara apa yang kita ambil, apa yang kita beri. Itu kan kita melihat itu masih sangat dilakukan oleh masyarakat adat kita ya, baik itu Kasepuan Cipta Gelar mungkin, Baduy, masyarakat timur yang punya budaya sasi, bagaimana ketika mereka ngambil sesuatu dari alam, mereka tidak lupa untuk merawatnya kembali, atau ada batasan-batasan tertentu di mana alam itu tidak boleh dirusak, tidak boleh diambil, bahkan tidak boleh dipanen, dan ada yang boleh dipanen. Nah, kebijaksanaan itu kan sangat erat sekali di budaya Indonesia. Nah itu yang kita coba untuk praktekkan dalam konteks berkebun yang dilakukan oleh Kebun Kumara dan apa yang bisa kita lakukan di kota. Jadi ketika kita berkebun, kita memperhatikan cara-cara kerja alam dan kita tidak melawan prinsip-prinsip itu, tapi kita bekerja sama dengan prinsip itu. Contoh paling sederhananya adalah monokultur itu tidak ada di alam, tidak ada hutan yang cuma ada satu jenis tanaman yang ditumbuhkan oleh alam. Kalau ada hutan seperti itu pasti ditumbuhkan oleh manusia. Alam itu kan sangat pro keberagaman, sangat bineka tunggal ika, dan ekosistem yang dia tumbuhkan itulah yang bisa mempertahankan keberlangsungan flora, fauna, segala sesuatu kehidupan di dalamnya. Bahkan hutan itu sendiri bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, cuma matahari aja yang dia nggak bisa penuhi. Dia bisa menyemai dirinya sendiri, dia bisa memupuki dirinya sendiri, dia bisa kasih makan, kasih habitat ke semua kehidupan di dalamnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita melihat, oh ternyata alam kerja seperti itu dan bagaimana kita bisa meniru itu dalam kita mendesain ruang. Ini juga unik banget, ini namanya holy basil, bahasa bulenya ya. Kalau bahasa kita adalah ruku-ruku atau tulsi. Nah ini itu sebenarnya dipakai ya di masakan Padang. Dan sulit banget dicari ruku-ruku. Karena dia tuh sebenarnya satu keluarga sama kemangi, jadi daunnya mirip tapi baunya sangat amat berbeda. Dan dia enak banget dijadiin teh. Jadi kalau di Kebun Kumara, selain kita pakai buat, bisa kita panen, kita bagi-bagi ke orang, kalau orang ada yang mau pakai buat masak, kita biasanya ngeteh. Jadi daun-daun yang biasa dipakai buat masak atau bumbu dapur itu sebenarnya bisa diteh juga. Dan ketika dia diteh, dia punya manfaat beragam lagi buat badan kita gitu. Oke, jadi itu adalah food forest kita atau hutan pangan. Sekarang kita lihat zona lain di belakang, ada kantong hutan, ada edible garden, kandang ayam, dan juga nursery. Nah, kalau ini adalah area kebun sayur kita atau edible garden. Agak berbeda dengan hutan pangan yang di depan tadi ya. Kalau di sini ini lebih intensif. Jadi sayur mayur yang kita tanam di sini adalah sayur mayur yang sifatnya annual. Annual itu artinya sekali dia disemai, ditunggu berbuah atau berdaun, dipanen, semai lagi dari awal. Jadi lebih intensif, rotasinya lebih cepat. Beda kalau di depan itu tanaman-tanaman yang usianya bisa di atas 2 tahun. Dipanennya dengan cara memetik, keluar lagi. Kalau di sini biasanya habis kita panen buahnya atau panen sayur mayur, kita cabut, kita semai ulang dengan tanaman yang berbeda lagi.
Nanti per bedeng itu kita rotasi. Jadi kalau kita sudah menanam sesuatu yang kita panennya daun, setelah itu selesai kita harus nanam yang lain lagi, nggak boleh daun lagi. Harus kita rotasi terus-menerus agar tanahnya tetap sehat. Kebun Kumara itu kan didirikan oleh orang-orang yang tidak pernah berkebun sebelum memulai kebun Kumara. Jadi bisa dikatakan bahwa tim kita tuh artinya baru nanam sesuatu, baru tanda kutip merawat alam itu kan di usia 28 ke atas lah ya untuk tim kita saat itu tuh bikin kebun Kumara. Dan kita ngerasa ini tuh sebuah wisdom ya, kebijaksanaan, ilmu, keterampilan yang sebenarnya sangat amat mendasar ya. Jadi kayaknya sudah seharusnya, sewajarnya kita tuh paham lah cara menumbuhkan makanan kita sendiri gitu. Apakah kita harus melakukannya sehari-hari? Ya enggak, cuma pemahaman itu tuh yang menjadi hal yang penting ya, karena disitulah keterhubungan kita dengan alam gitu. Nah jadi kita merasa kita juga tidak mengakui sebagai expert, kita hanya merasa kita kebetulan melakukan duluan aja. Jadi banyak proses trial and error yang kita lakukan dan kebetulan kita dapat insight banyak. Jadi kita pengen orang nggak usah mengulangi kesalahan kita, belajar aja dari insight kita gitu ya. Dan kita benar-benar merasa bahwa banyak sekali manfaat yang didapat dengan menghadirkan sebuah kebun di rumah, baik itu dari pangannya ataupun dari cara kita menghabiskan waktu kita gitu. Jadi menghadirkan sebuah kebun di rumah kan kita menghadirkan sebuah alternatif kegiatan untuk diri sendiri, untuk healing gitu ya, untuk psychological balance kita, tapi juga sebuah alternatif untuk menghabiskan quality time dengan orang yang kita sayangi gitu. Hari ini aku mau panen terong, jadi ini area kebun sayur kita atau veggie garden. Ini area produksi sayur mayur untuk konsumsi tim kita. Nah di bedeng ini udah banyak banget terong yang udah siap panen, jadi aku akan panen semua terong hari ini. Oke. Ini dia terong dari kebun Kumara. Nah, di sini kita juga nanam berbagai jenis tanaman lain, seperti di depan sini ada cabai. Memang tim kita suka banget pedas juga ya, jadi pasti kalau makan siang nggak bisa jauh-jauh dari sambal gitu. Jadi kita nanam juga cabai di sini. Sebenarnya dengan kita berkebun, kita lebih memahami asal-usul pangan kita secara utuh. Kita paham bahwa dia berproses, bahwa proses itu tidak mudah, bahwa pangan yang sehat ternyata itu pangan yang segar misalnya, dan bahwa segala sesuatu tuh misalnya contohnya kayak cabai dia butuh 8 bulan untuk berbuah, sehingga ketika kita melihat sambal di meja itu beda tuh pengalamannya, karena kita tahu sendiri bahwa cabai-cabai yang ada dalam sambal itu nggak instan gitu, nggak tiba-tiba muncul dan menjadi sambal itu kan. Jadi semua pengalaman yang didapat lewat berkebun terkait pangan itu menguatkan pengalaman kita sebagai konsumen. Dan yang kita harapkan adalah ketika nanti kita menjadi konsumen yang membeli pangan-pangan ini, kita bisa lebih berpihak pada pangan lokal, pangan musiman, dan kita berpihak pada bisnis-bisnis yang melestarikan alam gitu. Karena kan pada dasarnya ketika kita sudah mempunyai pemahaman itu sendiri, nggak mungkin lah kita jadi nggak ngeh dengan kenyataan yang terjadi saat ini, dan bagaimana kita mungkin bisa melakukan substitusi kecil dalam cara kita berbelanja agar kita pun dalam memutuskan apa yang ada di meja makan tidak hanya sehat untuk kita, tapi kita tahu ketika kita beli ini nih di tempat ini itu punya dampak yang lebih dahsyat untuk petaninya, untuk alamnya gitu, dan untuk Indonesia.
Oke, udah kita panen semua, sekarang saatnya masak. Oke, ini adalah area pocket forest kita atau kantong hutan. Area ini memang adalah sebuah hutan mini. Jadi dipelopori pendekatannya oleh Akira Miyawaki, seorang botanis Jepang. Dia memberikan sebuah pendekatan di mana kita bisa menghadirkan hutan loh di kota sebagai langkah reforestasi untuk perkotaan untuk kita memitigasi dampak krisis iklim di kota-kota. Jadi kalau kota itu kan akan semakin panas, akan semakin kering, akan ada banyak gelombang panas, belum lagi nanti kita rentan terhadap banjir. Nah, bagaimana kita menghadirkan ruang-ruang hijau yang bisa memitigasi itu sebagai salah satu solusi berbasis alam untuk perkotaan. Nah, salah satunya adalah ini, hutan, kantong hutan tadi. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa menanam secara padat. Jadi ini luasnya 8 x 4, 32 meter persegi. Dan per meter persegi itu ada 3 sampai 5 bibit tanaman. Nah, tanaman yang ditanam di sini itu ada berbagai layer. Sebenarnya mirip kayak di hutan pangan depan. Jadi akan ada emergent, ada canopy, understory, ada shrubs, ada herba. Jadi kita main di setiap layer tersebut dan ditanam secara padat sengaja untuk merangsang pertumbuhan masing-masing. Dan selalu mengedepankan tanaman lokal. Kenapa? Karena tanaman kita, tanaman lokal yang dari tempat itu, dia bisa lebih beradaptasi, lebih bertahan dengan mikroiklim yang terjadi. Jadi kalau ada serangan virus, serangan bakteri, atau ada iklim atau cuaca yang cukup ekstrim, tanaman lokal itu bisa lebih bertahan dibanding tanaman-tanaman yang tidak lokal tumbuh di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya berbagai macam tanaman dengan berbagai macam layer. Kalau emergent misalnya paling tinggi, kita ada meranti, kita punya ulin. Lalu untuk di bawahnya kita punya kanopinya tuh kita ada terem besi, kita ada sono keling. Lalu untuk understory buah-buahannya kita punya bisbul misalnya, kita punya alam toro juga. Lalu di bawahnya itu kita ada kopi, ya kan, nanti di bawah itu lagi ada herba. Dan ini jadi sebuah percontohan nyata sih bahwa di kota kita tetap bisa menumbuhkan hutan mini. Nanti setelah setahun nih semua akan tinggi-tinggi banget dan mulai terlihat mana yang bertahan dan mana yang tidak. Jika dia tidak bertahan ya kita cabut dan kita pertahankan mana yang paling kuat. Oke, nah ini ada lagi lamtoro, ada kopi, kakao, ini tomat yang tumbuh liar kita biarin aja, ada pohon loa gitu, jadi banyak. Dan salah satu yang kita tanam sebagai pagar sebenarnya area kita adalah tanaman ini nih, kipahit, atau juga dikenal sebagai bunga matahari Jawa. Nah ini tanaman lokal, tumbuhnya liar, punya manfaat medis juga, biasanya untuk gatal-gatal dipakai, gitu bisa diminum, bisa ditaruh di kepala dan lainnya. Nah ini sengaja kita tanam karena ini adalah sumber pupuk untuk kantong hutan kita. Gitu. Dan cara kita sebenarnya merawat kantong hutan adalah dengan memberikan dia biomass atau biomasa. Nah biomasa itu adalah sederhananya chop and drop. Jadi bagaimana kita memangkas sesuatu, lalu hasil pangkasannya langsung ditaruh aja di atas lantai hutan. Ini kita meniru cara kerja hutan secara alami. Kalau di hutan itu kan tidak ada yang menyapu, ya kan, nggak ada yang menyemai apapun. Semua yang binatang-binatang yang mati ada di permukaan tanah, semua daun yang berguguran ada di atas permukaan tanah. Itu semua kelak akan terurai menjadi sumber pupuk yang menjaga keberlangsungan hutan tersebut. Nah kalau kita chop and drop, kita meniru itu. Jadi kalau kita pangkas, ya,
Tentunya kan kita jaga juga ya, kita kan nggak pengen ini tinggi banget kan. Kita pengennya bisa tinggi menutupi pagar itu aja. Jadi kita harus kontrol juga tinggi dia, pasti kita pangkas. Pangkasan ini tinggal kita taruh langsung di atas permukaan tanah kantong hutan ini dan dia akan jadi pupuk nantinya pas dia terurai, pas dia mengering. Jadi tinggal kita taruh aja di atas permukaan tanah. Di sini bisa kelihatan sebenarnya udah banyak ya daun yang warna coklat, daun kering, itu memang sengaja. Itu bukan sampah daun, itu bukan sampah, melainkan lapisan mulsa. Lapisan yang melindungi tanah. Jadi tanah yang sehat adalah tanah yang tidak terekspos matahari. Jadi dia tidak retak, dia tidak tandus. Tanah itu senantiasa lembab. Kalau tanah itu lembab, kehidupan dalam tanahnya happy. Cacingnya senang, jamur senang, bakteri senang, semua mereka senang. Nah, mikroorganisme itu ketika mereka hidup, ketika mereka lestari di dalam tanah, mereka lah yang memberi pupuk ke tanaman. Jadi manusia itu tidak memberi pupuk ke tanaman ya, kita itu memberi pupuk ke tanah. Yang kita harus lakukan adalah menjaga agar tanah subur, agar tanah itu bisa memberi pupuk ke tanaman. Jadi fondasi segala sesuatu adalah tanahnya. Nah, makanya kayak chop and drop kayak gini, kalau teman-teman di rumah juga punya kebun, punya tanaman dalam pot, ada pohon-pohon gede, pohon buah, bisa bingung nih gimana ya cara ngerawatnya, tinggal chop and drop aja. Apa yang ada di rumah ketika melakukan pemangkasan atau lagi nyapu-nyapu, semua daun kering itu bisa menutup permukaan tanah, menjaga kelembapan tanah itu dan menjaga keberlangsungan mikroorganisme di dalamnya. Harapannya Kebun Kumara, kenapa kita menumbuhkan kebun belajar, kita mendesain taman kota misalnya terakhir, adalah kita pengen orang ketika dia masuk ke ruang-ruang yang kecil gitu ya, ke konsep-konsep yang kita lakukan, dia bisa melihat bahwa di rumahnya pun dia bisa punya ini gitu. Karena kadang kan kita tidak tahu itu bisa terjadi karena nggak pernah ada yang nyontohin gitu. Kita tidak biasa mengkompos karena kita nggak tahu tetangga kita nggak ngompos, orang tua kita nggak ngompos, yang kita jadi nggak ngompos gitu kan. Tapi kalau kita melihat ada sistem pengkomposan yang mudah, kita jadi merasa di rumahku juga bisa gitu. Nah, yang Kebun Kumara harapkan dengan kita menggarap kebun belajar, kita menggarap kebun-kebun taman-taman gitu ya, yang bisa teman-teman cari juga, adalah semakin banyaknya interaksi orang dengan kebun, dengan pangan, ya kan, dengan alam. Kita pengen orang tuh berimajinasi ulang tentang definisi yang dia bisa lahirkan untuk hidupannya sendiri gitu, bahwa itu tuh juga mungkin gitu untuk dia lakukan. Dan untuk orang mengeksplorasi kembali keterhubungan dia yang unik dengan alam tuh maunya seperti apa. Karena kita merasa bahwa dengan satu pot, bayangkan ada satu anak dikasih satu pot, dia menyemai sebuah tanaman, bilang cabai, dari awal sampai panen. Bayangkan pengalaman yang didapat oleh anak itu ketika dia harus merawat, dengan kegagalannya, dengan keberhasilannya, bagaimana wisdom yang bisa dia ambil dari si tanaman itu terhadap dirinya sendiri gitu, proses belajarnya dan lainnya. Dan kita ngerasa semua itu tuh bisa dirasakan oleh semua orang di kota juga. Dan kita berharap dengan apa yang dilakukan Kebun Kumara, orang melihat bahwa iya ya, sebenarnya saya juga bisa sebenarnya ngelakuin ini di rumah saya sendiri.